فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Misbahul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi Astabahullah. Kita masih berada pada kitab Taharah, kitab seputar bersuci, hukum-hukum bersuci. Sekarang kita berada pada hadis yang keempat. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca hadisnya. Hadis yang keempat ini nanti menjelaskan kepada kita yang pertama tentang amalan-amalan yang perlu dilakukan di dalam wudu. Sebutkan di sini adalah al-istinsyaq sama al-istinthar. Al-istinsyaq memasukkan air dalam hidung. Al-istinthar mengeluarkannya. Itu termasuk rangkaian dalam wudu yang belum bisa pastikan dilatih. Yang mudah bisa itulah yang namanya istinsyaq istinthar. Karena biasanya kalau belum terbiasa, awal kali dia masuk akan menghirup air ke hidung, dalam hidung, itu biasanya pusing kepalanya karena terlalu dalam. Sebenarnya dia bisa menghirup sedikit saja, ditahan di tengah-tengah sini, kemudian dia keluarkan, aman sudah. Tapi kalau terlalu dalam, pusing kepala biasanya, pening kepalanya. Ya kan? Naam. Ternyata ini syariat ternyata. Istinsyaq, istinthar. Mafhum? Kemudian pembahasan yang kedua nanti yaitu seputar istijmar. Zaman dahulu tidak menutup kemungkinan dan bahkan zaman sekarang pun kadang-kala enggak ada air. Ya kan? Nah, ternyata kalau tidak ada air, dia ingin beristinja, bersuci pakai apa? Syariatkan diantaranya pakai batu. Kalau beristijmar hendaknya witir. Sebutkan riwayat yang lain tidak boleh kurang dari 3 batu. Maksimalnya 3, lebih bagus. Kurang dari 3 batu jangan. Walaupun ada silang pendapat di antara para ulama. Mafhum? Nanti juga dikiaskan apakah hanya batu saja? Daun boleh atau tidak? Tisu boleh nggak tisu? Kertas bagaimana? Ternyata para ulama selama itu kedudukannya seperti batu, paham ya, bisa membersihkan, mensucikan, tidak ada larangan seperti tisu, ya kan, atau semisalnya. Karena kalau antum di antara kita yang pernah naik pesawat, itu biasanya di pesawat itu jarang sekali ada air yang mengalir deras gitu. Apalagi baru pertama kali naik pesawat. Antum masuk ke kamar mandi, bingung mana ini kerannya. Mencet-mencet salah tombol bahaya. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Karena air ada memang, cuman sempit kamar mandinya. Tisu banyak biasanya. Nah, sebagian mereka para ulama, nah barakallahu fiik, membolehkan bersuci dengan tisu atau yang semisalnya selama itu mewujudkan yang namanya inqa. Inqa itu suci. Mafhum? Nah, tapi kalau memungkinkan dengan air, afdal. Air itulah yang utama, yang nomor 1. Mafhum? Nah, pembahasan berikutnya nanti adalah seputar orang yang bangun tidur. Apakah boleh langsung mencelupkan tangannya ke bedana atau ke wadah atau ke tempat bak atau yang semisalnya? Ternyata syariat ini benar-benar menjaga. Diperintahkan untuk mencuci tangannya 3 kali terlebih dahulu sebelum mengecelupkan ke bejana. Mafhum? Dikhawatirkan tangannya apa barakallahu fiik. Nah, bermalam di mana kita nggak tahu. Maksudnya khawatir
tangannya itu terkena najis apa yang semisalnya. Mafhum? Nah, kita baca aja halaman 27 bagian bawah itu. Qala asy-syarihu asbahullah al-fadhul hadits. Kita sekarang bahas lafaz hadisnya, kita jelaskan. Qauluhu idza tawaddaa ay idza syara'a fil wudu. Makna idza tawaddaa apabila telah wudu, maknanya adalah apabila telah memulai untuk wudu. Karena ilmu nahwu itu ternyata luas. Di dalam ilmu nahwu yang namanya fi'il madhi itu menunjukkan waktu yang telah lampau. Idza tawaddaa berarti telah wudu. Tapi ternyata yang diinginkan di sini adalah apabila telah memulai wudu. Berarti wudu belum selesai gitu loh. Namun, ini banyak sekali. Kadang-kala kita jumpai fi'il madhi maknanya adalah mudhari'. Maknanya akan. Contohnya, idza dakhala ahadukumul khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apabila salah seorang di antara kalian mau masuk kamar mandi atau sudah masuk kamar mandi? Sudah masuk kamar mandi atau mau masuk kamar mandi baca doanya? Ketika sudah masuk di dalam gitu atau ketika mau masuk? Ketika mau masuk ya, lafaznya dakhala. Dakhala ini kalau fi'il madhi telah masuk gitu loh. Tapi para ulama telah menjelaskan kadang-kala fi'il madhi maknanya adalah dengan makna arada an yadkhul. Berarti maknanya apabila salah seorang di antara kalian hendak masuk, ingin masuk, doanya lah dibaca situ. Ingin masuk loh ya. Wah ini kok fi'il madhi Ustaz, berarti masuk dulu baru baca, keliru. Memang kalau secara zahir gitu memang. Apabila salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi, sudah masuk ini, berarti terbalik doanya. Ternyata para ulama telah menjelaskan maknanya adalah arada an yadkhul, pengen masuk. Berarti bacanya sebelum masuk itu. Terpahami? Ini lihat ini. Idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian wudu, sudah wudu atau ingin wudu? Ingin wudu atau sedang wudu? Sedang wudu. Paham? Bukan setelah wudu selesai, bukan. Kita lihat bawah itu. Idza syara'a fil wudu, apabila telah memulai wudu. Syara'a itu artinya bada'a, memulai. Qauluhu falyaj'al, ucapan beliau falyaj'al, hendaknya dia menjadikan, ay falyadha', hendaknya dia meletakkan. Wal lam lil amr, lam amr. Kalau dalam ilmu nahwu lamul amr menjazmkan dia. Yang pernah belajar ilmu nahwu ya, yang belum pernah belajar ilmu nahwu ya pening-pening dikit enggak masalah. Paham ya? Yang pernah belajar ilmu nahwu soal ingat, lamnya lamul amr ini, lam yang menunjukkan perintah. Inilah serunya ilmu nahwu di situ. Ya kan? Memang ilmu nahwu itu kalau kita perhatikan bagi para orang-orang tua memang agak pening dikit, tapi biasanya bagi anak muda semangat kalau memang pengen. Orang tua pun kadang-kadang kalau sudah pengen ya gitu. Karena ilmu nahwu itu bagaikan apa kemarin? Bagaikan istana yang terbuat pintunya dari besi. Istana itu kan orang pengen masuk dalam kan, tapi pintunya besi. Kira-kira kita buka berat kan? Nah, orang bukanya berat sekali. Tapi kalau sudah masuk nggak mau keluar lagi gitu. Ilmu nahwu kayak gitu. Kalau dia udah senang, mencoba buka pintu tadi, jangan macam-macam. Kalau buka sekalian gitu. Buka masuk sekalian, jangan buka tok. Kalau membuka di awal mundur lagi, ngulangi lagi nih belajarnya. Kalau nahwu seperti itu. Sudah masuk jurumiyah, nggak selesai mundur lagi. Besok ngulangi lagi, mundur lagi, ngulangi lagi. Sampai tahun berapa tahun lagi? Kalau masih hidup sampai tahun 2030 pun nggak selesai juga. Maksudnya? Maksudnya gini. Maksudnya bahasa Arab itu memang seperti itu. Kalau belajar bertahap memang. Tahap. Pintu istana terbuat dari besi. Antum buka pelan-pelan. Terbuka kan? Terbuka. Nah, kalau udah terbuka ngapain nggak masuk sekalian gitu loh. Bismillah masuk sekalian, tutup dari dalam. Fokus maksudnya. Nah, bahasa Arab seperti itu. Nah, ilmu nahwu di sini ada lamul amr. Mana itu? Fal yaj'al. Yaj'al langsung menjadi sukun jazm, majzum. Ini anak yang ngasih tahu, yang sudah paham, yang belum paham, yang dengarkan aja enggak masalah. Yang penting tahu lah, itu lamnya apa lamul amr. Maknanya fal yadha di bawah itu. Maka maknanya adalah hendaknya dia meletakkan. Walamu lamul lil amr, lamnya lam perintah. Wal murad bil wad' al istinshaq. Yang diinginkan dengan meletakkan di sini adalah istinshaq, meletakkan air dalam hidung. Caranya bagaimana caranya? Caranya gini, barakallahu fi. Ketika antum kumur-kumur, boleh antum dengan dua tangan gini boleh. Satu pun boleh. Nah,
cara masukkannya ke dalam mulut sama dengan hidung bareng. Jangan satu-satu, jangan satu-satu, langsungan. Ini masuk ke mulut terus hidung. Paham ya? Kumur-kumur sekalian, nah mengeluarkannya pakai tangan kiri. Tangan kanan juga boleh, nggak ada larangan. Tapi air yang masuk ke hidung sama air yang masuk ke mulut bareng. Jadi pahami? Kumur-kumur, nah dikeluarkan bareng. Atau tangan kiri. Jadi pahami? Nah, tujuannya apa syariat itu ada istinsar agar kotoran-kotoran dalam hidung ini juga bisa keluar. Karena di dalam hidung kita ini ada rambut kan, ada bulu-bulu atau rambut-rambut itu filter yang menyaring kotoran-kotoran ketika kita hirup udara. Nah, dengan adanya wudhu tadi, syariatnya di antara istinsar bersih. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu di antaranya hikmah di balik istinsar dan istinsar. Kemudian barakallahu fiik, berikutnya kama yufassiru lafdhu as-tsani fi Muslim, bagaimana tafsirkan lafaz yang kedua dalam Muslim. Kesimpulannya, fal yaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya dia menjadikan di dalam hidungnya air istinsyaq, masukkan. Paham ya? Berikutnya qauluhu tsumma liyastaghfir, kemudian hendaknya dia mengeluarkan, namanya apa? Istinsyaq. Dihafalkan ini. Istinsyaq memasukkan, mengeluarkan istinsyar. Paham? Istijmar bersuci dengan batu, kalau dengan air istinja. Paham? Nah, barakallahu fiik. Nah, lihat. Al-istinsaru huwa daf'ul ma' lil khuruj minal anf. Istinsar itu adalah menolak air untuk keluar dari hidung. Paham ya? Menyemprotkan, menolak air itu di dalam hidung, tolak ke bawah gitu. Untuk keluar. Paham? Naam. Ma'khudun minan nusrah, diambil dari kata nusrah, wa hiya tarful anf, ujung hidung. Paham ya? Jadi airnya yang dimasukkan itu enggak sampai dalam banget. Hanya di sini aja, di ujung hidung sini aja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dan ini terbukti orang yang baru mencoba atau belum terbiasa itu biasanya terlalu ke dalam sehingga pusing kepalanya kalau terlalu dalam, ya kan? Naam. Qauluhu istajmara, ya, bahas seputar istajmara sekarang. Al-istijmar mashu jami'i mahallil baul wal ghaid bil jimar. Penting ini. Apa itu istijmar? Istijmar adalah mengusap seluruh tempat buang air kecil dan tempat buang air besar dengan batu-batu kecil. Mahallul baul itu berarti dakarnya itu. Mahallul ghaid berarti apa? Nah, lubang anusnya. Paham? Nah, jelaskan itu ya, biar enggak bingung nanti. Jadi mengusap seluruh, nah barakallahu fiik, tempat buang air kecil maksudnya adalah apa? Nah, kemaluan itu, dan seluruh apa? Tempat buang air besar berarti lubang anus itu. Mafhum? Bil jimar, dengan jimar. Jimar itu adalah batu-batu kecil. Wahya al-ahjar as-sighar. Dijelasan setelahnya itu, apa itu jimar? Yaitu batu-batu kecil. Batunya itu jangan besar-besar nyarinya, yang kecil aja. Kecil tapi bukan kecil sekali. Normal, paham? Nama bukan batu kecil banget itu bukan juga, ini sedang lah intinya gitu ya. Nah, wa minhu al-jimar allati yurma biha. Di antara juga adalah apa? Maksudnya adalah jimar, batu-batu yang digunakan untuk melempar dengannya, batu-batunya normal, enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Itu maksudnya, paham? Nah, batu di sini pasti setiap orang akan bisa apa? Mengkondisikan milih batu yang bagus. Karena enggak setiap batu itu bisa dipakai untuk bersuci. Ya kan? Nah, batu-batu pun macam-macam bentuknya. Berikutnya, qauluhu fal yutir, hendaknya witir. Kalau beristijmar witir. Witir itu ganjil. Paham ya? Nah, witir itu ganjil. Naam. Ai yaj'al istijmaruhu witran, hendaknya dia menjadikan istijmarnya itu witir. Yaj'al istijmaruhu witran, dia menjadikan istijmarnya itu witir. Salasan au khamsan au sab'an, penting ini 3 atau 5 atau 7. Berarti kalau kurang dari 3 jangan. Karena khawatir kurang dari 3 itu belum bersih khawatirnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Hasbama yahsul bihil inqa, tergantung dengan apa terjadinya inqa. Apa inqa itu? Kebersihan, kesucian. Inqa itu suci, bersih. Jadi intinya sudah bersih, suci, dah. 3, 5 atau 7. Walam lil amr, fal yutir, lamnya lamul amr lagi, lam menunjukkan perintah. Hendaknya witir. Jumlahnya ganjil. Naam. Berikutnya,
Qauluhu falyaghsil yadayhi, ini bangun tidur, hendaknya dia mencuci kedua tangannya. Al-murad bil yad huna, tangan yang dicuci sini mana? Apa yang diinginkan dengan tangan di sini? Al-kaffu duna ma zada 'alaiha ittifaqan. Yang diinginkan dua telapak tangan ini aja. Ittifaq, kesepakatan para ulama, tidak lebih dari itu. Yang dicuci tangannya adalah kedua telapak tangan ini aja. Mafhum? Naam. Wa hadduha, batasannya apa batasannya? Kedua telapak tangan tersebut min atrafil asabi' ila mafsaliha min ad-dira'. Nah, dari ujung jari ini sampai barakallahu fi persendian yang pemutus dengan apa? Lengan ini. Paham ya ini? Ini kan pemutus lengan, ini kan bukan lengan lagi, lengan ini kan. Maksudnya ini kan kaf, namanya kaf ya namanya. Nah, namanya kaf. Nah, dira' kan dari sini sampai sini, dira'. Satu apa namanya? Dahasta kan? Nah, ini kalau kaf itu ini toh. Nah, ini. Nah, ini lengan bawah, lengan atas. Lengan atas pun bahasa Arab udah lain lagi, adud namanya, adudun. Namanya seperti itu. Kita lihat. Qauluhu qabla an yudkhilahuma fil ina, sebelum dia masukkan ke dalam bejana. Al-murad bil ina al-wi'a, wadah. Bejana ini wadah, ya wadah bisa bak, bisa ember, ya kan? Wal murad huna ina'ul ma alladhi yatawadda bihi. Maksudnya yang diinginkan di sini adalah bejana yang berisi air yang dia gunakan wudhu dengannya. Maksudnya jangan wudhu langsung, cuci dulu tangannya baru wudhu. Karena khawatir tangannya ini kena najis atau yang semisalnya. Paham gitu. Kita lihat. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, kalau diitlaqkan al-Hafidz seperti ini, antum enggak perlu bingung lagi. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Jadi sering dengar kalau antum baca kitab fikih seringnya qala al-Hafidz, sering dengar. Qala Ibnu Qudamah sering dengar. Kalau dalam ilmu fikih. Nah, kita lihat. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, wa kharaja bi dzikril ina al-buraq wal hiyat. Wal hiyat artinya apa? Keluar dari penyebutan bejana adalah kolam dan telaga-telaga. Barok itu kolam. Paham ya? Nah, barok itu artinya kolam. Kemudian hiyat itu telaga. Hiyat itu telaga. Zaman haud, telaga. Berarti kalau telaga, kolam sudah bukan bejana lagi. Paham ya? Nah, allati la tufsid bi ghamsil yad fiha, yang mana tidak akan merusak dengan sebab mengecelupkan tangan di dalamnya, ya enggak? Atau mengecelupkan tangan ke telaga, mengecelupkan tangan ke kolam, rusak enggak itu kira-kira? Maksudnya dalam artian kalaupun ada najis, apakah sampai merusak kesucian kolam tadi? Air kolam enggak? Itu maksudnya. Beda sama bejana. Bejana kan kecil terbatas kan, ember atau bak, ya kan? Seperti itu. Kita lihat. Ala takdiri najasatiha, kalau ditakdirkan ada najisnya. Ala yatanawalha an-nahy, maka tidak masuk dalam larangan. Berarti gini, antum mau tidur, ngecelupkan tangan langsung ke kolam atau ke telaga boleh, karena nggak masuk dalam larangan. Kenapa? Karena kalaupun tangannya itu ada najis, itu tidak sampai mengubah warna atau bau atau rasa yang telaga dari air telaga. Paham? Karena banyak airnya. Dipahami? Tapi ternyata para ulama menyebutkan tolak ukurnya itu bukan masalah banyak atau sedikitnya, berubah atau tidaknya. Pertama ya, pertama, kapan suatu air itu dikatakan najis? Pertama, berubah ataukah tidak? Kedua, yang mengubah itu benda najis atau bukan? Dia misalkan taruhlah barakallahu fiik lagi wudhu di kolam, tiba-tiba dia punya pena jatuh kolam, langsung satu kolam jadi hitam semuanya warna airnya. Nah, najis nggak kira-kira ini air kolam ini? Berubah warnanya loh ya. Najis nggak kira-kira? Mas, yang najis kenapa? Yang mengubah bukan benda najis, ingat-ingat itu. Berubah warna nggak masalah, tapi bukan benda najis. Cuman dipakai untuk wudhu layak atau tidak? Ya layak sudah. Paham ya? Karena jadi air tinta dominan sudah. Paham ya? Nah, kalaupun seandainya bukan air tinta, sudah apa? Tidak layak dipakai untuk wudhu. Mafhum? Sekarang barakallahu fiik, airnya satu kolam. Nah, tiba-tiba Allah takdirkan dia lagi ngedong anaknya sudah nggak makan, sudah nggak minum ASI lagi anaknya, sudah makan biskuit, donat itu ya.
Ternyata barakallahu fik buang air besar dia anaknya. Jatuhlah ke kolam tadi, kotoran tadi itu. Berubah warna jadi kuning semua satu kolam itu. Najis enggak satu kolam? Najis. Sebabnya karena berubah warna. Jadi perubahan itu ima warna, ima rasa, ima bau. Paham? Nah, barakallahu fik, penting sekali. Jadi dua poin ini. Berubah enggak warna, rasa dan bau? Berubah. Yang mengubah apa? Benda najis, sudah najis sudah. Dipahami? Tapi kalau yang berubah warna, rasa, bau, bendanya bukan benda najis, enggak najis. Pahami? Satu ember kena setetes air kencing misalkan, tapi enggak berubahlah bau, wala rasa, wala warna. Dipahami? Itu penting sekali karena intinya para ulama menyebutkan intinya berubah enggak bau, rasa dan warna? Berubah. Yang mengubah benda apa? Benda najis. Caranya gitu. Kita lihat di sini biar tambah jelas. Kata beliau barakallahu fikum, qauluhu fa inna ahadakum la yadri, dikarenakan salah seorang di antara kalian enggak tahu. Sebabnya ini alasannya. Kenapa enggak boleh ngecelupkan langsung? Karena salah satu di antara kalian enggak tahu kemana tangannya bermalam. Fihi imaun, di dalam hadis ini ada ima itu isyarat artinya. Ima untuk isyarat. Di dalam hadis ini ada isyarat ila annal ba'itsa 'alal amr bidzalik, bahwasanya faktor yang mendorong perintah tersebut, ba'its yang mendorong amr perintah tersebut, perintah untuk mencelupkan, perintah untuk mencuci tangan tadi, ihtimalun najasah, ada kemungkinan najis. Dikhawatirkan kemungkinan tangannya ada najisnya, makanya diperintahkan untuk mencuci terlebih dahulu. Li'anna syari'a idza dzakara hukman wa 'aqabahu bi'illatin, dikarenakan syariat ini kalau menyebutkan suatu hukum kemudian mengiringi dengan sebab, dalla 'ala anna thubutal hukmi li ajliha, ini menunjukkan bahwasanya berlakunya hukum itu karena ada sebabnya tadi. Paham? Berarti para ulama menyebutkan juga, berarti kalau tangannya ketika tidur dikasih kaos tangan gitu ya, ada kan kaos tangan? Nah, ketika misalnya bangun nggak perlu dicuci, karena ihtimalnya kalau kaos tangan kan aman selama tertutup. Paham ya? Berarti apa? Tangan kosong kemudian dia tidur, karena ada ihtimal khawatir nyentuh najis seperti misalnya ketika bangun dicuci. Paham? Ini penting dari kaidah tadi itu. Berarti syariat itu kalau menyebutkan suatu hukum kemudian diiringi dengan sebabnya, kenapa? Sebabnya karena nggak tahu tangannya kemana tadi, itu menunjukkan bahwa hukum tersebut berlaku karena sebab tadi. Berarti kalau sebabnya tadi nggak ada, sebabnya hilang, hukumnya nggak berlaku. Paham apa maksudnya? Tangannya misalkan dikasih tahu tangannya barakallahu fik, wah gini, tidur begini, diikat gini. Nah, kemungkinan besar nggak kemana-mana kan tangannya. Nah, begitu bangunnya nggak usah cuci lagi. Paham? Karena ini lihat ini kaidah nih. Jadi hukum tadi berlaku tergantung dengan sebabnya nih. Sebabnya ada nggak? Kalau tadi kan suruh mencuci tangannya, sebabnya apa? Karena tangannya nggak tahu kemana. Khawatir nyentuh najis. Lah kalau diikat kan jelas. Paham ya? Kalau tangannya jelas. Nah, ternyata itu para ulama menjelaskan kalau seperti itu keadaannya nggak perlu lagi dicuci. Karena hukumnya apa? Karena ilahnya udah nggak ada. Sudah dipahami? Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ini pun juga dibahas lagi, itu tidur malam tidur siang. Ya kan, tidurnya tidur malam atau tidur siang. Kalau lafaz bata yabitu itu malam biasanya. Bata yabitu itu bermalam. Kalau siang itu namanya namu, raqada yarqudu. Kalau bata yabitu malam. Mafhum? Sehingga sebagian mereka membawa mana itu tidur malam. Karena tidur malam itu panjang biasanya, ya kan? Nah, kita lihat berikutnya. Dikit lagi. Qaulu aina batat yadu ay min jasadih. Karena dia nggak tahu kemana tangannya bermalam dari jasadnya itu kemana gitu. Qaulu fal yastanshik al istinshaq ma'khudhu minan nashqi wa huwa jadbul ma birrihil anfi ila dakhil. Penting ini. Istinshaq itu diambil dari kata nashq. Apa itu nashq? Nashq adalah huwa jadbul ma, menarik air birrihil anf, dengan angin hidung ila dakhil, ke dalam. Dihirup. Tapi jangan terlalu dalam, ingat-ingat. Kalau terlalu dalam, kepala pening, pusing biasanya. Biasanya lah ya. Nah, karena antara hidung ini, barakallahu fiik, ini ada saluran sampai ke sini, tenggorokan ini. Iya kan? Nah, kalau terlalu dalaman masuk ke sini biasanya. Nah, barakallahu fiik. Makanya ketika puasa pun tetap beristinsyak, tapi jangan sampai apa? Jangan sampai masuk ke dalam.
balik fil istinsyak malam takun shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak selama enggak puasa. Berarti kalau puasa tetap istinsyak cuman tipis-tipis saja. Terpahami? Nah, seperti itu. Qauluhu bimin kharaihi. Nah, sebutkan situ apa makna min kharaihi? Min kharaihi itu lubang hidung. Wa bi fathil mim wa kasril kha al mu'jamah wa bi kasrihima jami'an. Min kharaihi. Mimnya di fathah. Berarti apa boleh di fathah boleh di kasrah, boleh min kharaihi, boleh man kharaihi boleh. Paham ya? Nah, sebutkan sini kalau di dalam hadis min kharaihi ya kan? Min kharaihi, na'am. Wa huwa saqbul anfi, lubang hidung. Saqbul anfi itu lubang hidung. Jadi jangan salah ya, kalau istinsyak yang masukkannya kemana? Ke lubang hidung. Paham? Nah, barakallahu seperti itu. Ini yang kita ambil penjelasan detailnya, rincian mengenai beristijmar dengan batu bagaimana, kemudian nah barakallahu fik apakah boleh kurang dari 3 batu, kemudian kalau 3 batu tentunya kalau belum bersih bagaimana, itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.